Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang pesugihan. Orang tua yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri demi sebuah kekayaan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Winda. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. 2 adikku laki-laki. Yang pertama namanya Wisnu, yang kedua bernama Windu. Ayahku Wirokusumo, ibuku Retno Palupi. Orang bilang wajahku cantik, hidung bangir, bibir tipis kemerahan, kulit putih dan senyum yang menawan dengan lesung di kedua pipiku. Ibuku yang mewariskan itu semua. Kalau ayah jangan ditanya, jeleknya di atas rata-rata. Untung anaknya tidak ada yang menyerupai beliau. Soal materi, aku tidak pernah kekurangan. Apa yang aku minta selalu dipenuhi oleh kedua orang tuaku. Kasih sayang, sepertinya aku juga tidak kekurangan itu dari kedua orang tuaku dan saudaraku. Tapi entahlah, aku merasa tidak bahagia dalam hidupku. Dari kecil hingga aku dewasa, hidupku terasa hampa. Waktu aku kecil, aku tidak punya teman. Sehari-hari aku hanya bermain bersama kedua adikku. Selisih usiaku dengan Wisnu 2 tahun, sedangkan dengan Windu beda 4 tahun. Aku juga hampir tak pernah keluar rumah, kecuali untuk pergi ke sekolah. Rumahku sangat besar dan luas, serta bertingkat-tingkat sampai 4 lantai. Aku tinggal di daerah perbukitan, jadi struktur tanahnya tidak rata, naik turun. Di tanah sebelah atas rumah, ayahku membangun sebuah masjid. Di atasnya lagi ada makam keluarga, karena letaknya yang di atas, seperti di gedung lantai 5 itu. Justru menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang singgah ke masjid. Bahkan banyak juga yang naik lagi ke atas untuk melihat makam keluarga besar kami. Di sana adalah puncak tertinggi. Dari sana kita bisa melihat pemandangan seluruh desa dan juga kota di bawah bukit. Setiap sedang marah, aku juga selalu pergi ke area makam. Di sana aku dapat menenangkan diri, merasakan semilirnya angin yang seakan tak pernah berhenti menerpa. Aku dan keluargaku menempati lantai 3 dan 4, sedang di lantai 1 sebagian ditempati oleh pembantu, supir yang menginap. Pembantu di rumahku ada yang menginap, ada juga yang pulang setelah selesai bekerja. Sebagian lagi adalah kamar pasien, seperti di lantai 2. Semua adalah deretan kamar pasien. Salah besar kalau kalian berpikir ayahku seorang dokter. Boro-boro kuliah kedokteran. Ijazah SD sampai SMA semua didapat dari kejar paket. Dulu semasa kecil ayahku belum kaya seperti sekarang. Bahkan bisa dibilang di bawah miskin. Rumahnya pun tak punya. Konon ayahku memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit dengan cara tak biasa, alias pengobatan alternatif. Istilahnya orang pintar gitulah. Dari mana ayah mendapatkan ilmu itu, aku juga tidak tahu. Dari sekolah dasar, dulu aku tidak sekolah TK, karena memang di zaman itu di desaku belum ada. Aku selalu diantar menggunakan mobil oleh sopir pribadi keluarga setiap pergi ke sekolah atau kemanapun. Aku tidak punya banyak teman di sekolah dasar, hanya Nuri dan Maya sepupuku yang akrab denganku. Sialnya lagi, aku juga bukan anak yang pandai. Bahkan bisa dibilang otakku bebal. Bayangkan saja, sampai kelas 3 aku baru mulai bisa membaca. Meski demikian, aku tidak pernah tinggal kelas. Kenapa?
Tentu saja karena ayahku. Ayahku punya pengaruh besar di lingkungan tempat tinggalku. Ayahku adalah orang terkaya di desaku. Tak kurang-kurang usaha ayah untuk membantuku pandai. Dari guru privat sampai teman sebaya dan kakak kelas didatangkan ayah untuk mengajariku. Namun aku tidak mengalami peningkatan yang berarti. Wizi, teman sekelasku yang paling pandai, dia juga disuruh mengajariku. Awalnya dia senang-senang saja karena imbalan yang diberikan cukup banyak. Dari kelas 1 sampai kelas 5, Wizi selalu mendapat peringkat pertama. Namun semua berubah ketika kami kelas 6. Peringkat pertama itu diberikan kepadaku, bukan karena aku pandai, tapi karena kekuasaan ayahku. Sungguh aku tidak menginginkan itu, tapi apa dayaku. Sejak saat itu Wizi membenci dan memusuhiku hingga kami dewasa. Wiro Kusumo dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau sering membagi-bagikan rezeki kepada warga sekitar, baik berupa uang maupun sembako. Kemajuan desanya juga tak lepas dari campur tangannya. Namun di balik itu semua, terdengar desas-desus warga bahwa dia adalah seorang pemuja pesugihan. Dahulu dia adalah orang miskin, kehidupannya sangat susah, bahkan rumah pun tak punya. Sampai-sampai pernikahannya yang terdahulu kandas gara-gara tidak mampu menafkahi keluarga. Hinaan dan cacian dilontarkan oleh istrinya hingga akhirnya mereka bercerai. Mereka dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia. Entah benar atau tidak, kabarnya anak itu menjadi tumbal pesugihan ayahnya. Selepas bercerai dari istri pertamanya, Wiro merantau keluar pulau sampai beberapa tahun. Saat kembali ke desa, beliau membuka praktek pengobatan alternatif di rumah orang tuanya. Selang beberapa tahun, Wiro sudah mampu membangun rumah yang megah pada zamannya. Setelah itu Wiro menikah dengan Retno Palupi. Mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Retno adalah gadis seluku dan penurut. Sebab itulah dia tidak keberatan menikah dengan Wiro. Walaupun Wiro seorang duda dan wajahnya di bawah standar. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Tahun ke tahun kekayaan Wiro semakin bertambah. Rumahnya terus bertambah besar dan megah. Pasiennya pun terus bertambah banyak. Namanya semakin dikenal masyarakat luas seantero negeri. Beliau menjadi orang yang cukup disegani oleh masyarakat sekitar. Saat kecil Winda tidak pernah ambil pusing dengan segala ritual yang dilakukan oleh ayahnya. Mulai dari pasang bermacam-macam sesajen hingga pagelaran wayang kulit yang diadakan setiap malam Jumat Kliwon. Dan setiap tanggal 1 Suro, Wiro mengadakan acara kirah pusaka. Sebelum diarak, pusaka-pusaka itu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air kembang 7 rupa. Winda dan adik-adiknya juga tidak tahu dari mana ayahnya mendapatkan benda-benda pusaka yang jumlahnya puluhan, berupa keris, tombak, dan trisula. Namun saat Winda memasuki usia 11 tahun, dia mulai diganggu oleh sosok-sosok penampakan mengerikan di dalam rumahnya. Semua berawal ketika suatu malam Winda memergoki ayahnya yang sedang bercengkrama dengan seorang wanita cantik di dalam kamar khusus milik ayahnya. Tak ada seorang pun yang boleh memasuki kamar itu. Saat itu Winda mencari ayahnya yang tidak ada di kamar ibundanya. Saat melewati kamar khusus itulah Winda mendengar suara aneh seperti desiran ular. Karena penasaran, Winda mengintip dari lubang kunci pintu kamar tersebut. Anehnya wanita tersebut seperti mengetahui perbuatan Winda. Dia menatap tajam ke arah Winda hingga membuat gadis kecil itu ketakutan. Winda sempat mengadukan apa yang dilihatnya malam itu kepada Retno, ibunya. Namun ibunya malah menyuruh Winda agar jangan berbicara yang aneh-aneh, apalagi menyangkut ayahnya, Wiro. Retno menegaskan bahwa Wiro adalah ayah yang baik dan setia.
Malam berikutnya Winda kembali mendengar suara desiran ular di luar pintu kamarnya. Winda memberanikan diri membuka pintu kamarnya. Alangkah terkejutnya Winda melihat puluhan ular hitam sepanjang 2 meteran merayap di seluruh lorong depan kamarnya. Winda menjerit sekencang-kencangnya. Wiro dan Retno pun terbangun dan menghampiri Winda yang menjerit sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. "Ada apa kamu malam-malam menjerit sekencang itu, Win?" tanya ibunya. Winda langsung menghambur ke pelukan ibunya sambil terisak ia menjawab, "Tadi ada banyak ular di sini, Bu. Ular banyak sekali, Bu. Ya." "Mana tidak ada apa-apa di situ." "Tapi, Bu, tadi Winda beneran melihatnya," ucap Winda masih ketakutan. "Alah, palingan itu cuma mimpi loh. Sudah, tidur lagi sana," ucap Wiro tegas. Winda hanya mampu menurut. Dari dulu dia tidak berani membantah apa yang dikatakan oleh ayahnya. Retno merangkul pundak Winda dan membimbingnya ke ranjang untuk berbaring. Dikecupnya kening putrinya itu dan menyelimuti tubuh kecil Winda, kemudian berlalu meninggalkan bocah itu sendirian. Dengan perasaan takut, Winda berusaha memejamkan matanya. Baru saja tertidur, tiba-tiba Winda mendengar suara cakaran di jendela kamarnya. Suara cakaran kuku itu terus mengganggunya, memaksa Winda bangkit dan menyibak tirai jendela. Di balkon teras kamarnya, Winda melihat sesosok makhluk mengerikan. Dari kepala sampai perut berwujud manusia cantik, memakai kemben berwarna hijau. Di kepalanya bertengger mahkota emas. Tapi dari perut ke bawah berwujud ular. Jari kukunya yang panjang menunjuk ke arah Winda. Matanya yang berwarna kuning menyorot tajam, mengerikan. "Hai anak manusia, jangan pernah mengganggu kesenanganku, atau kamu akan menjadi budakku lebih cepat dari waktu yang seharusnya," ucap makhluk itu sambil menjulurkan lidahnya yang bercabang seperti lidah ular. Tubuh Winda bergetar hebat, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Dia ingin menutup tirai itu, namun tubuhnya tak dapat digerakkan. Bahkan untuk berteriak pun tak bisa. Akhirnya ia limbung dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya Winda terbangun dengan kepala berdenyut. Winda demam selama 1 minggu. Sejak saat itu Winda sering melihat penampakan ular di rumahnya. Awalnya dia masih ketakutan sampai jatuh sakit. Namun kejadian itu terus berulang hingga Winda terbiasa melihat ular-ular itu dan dia tidak takut lagi. Winda menjalani hari-hari seperti anak-anak pada umumnya, sekolah, mengaji, dan bermain. Winda dan Wisnu juga sudah mulai berani main keluar rumah. Orang tuanya pun tak bisa mencegah lagi keinginan anak-anaknya. Saat sedang bermain bersama tetangganya yang bernama Yuni di teras rumahnya, tiba-tiba ibunya Yuni keluar. "Yun, kamu jangan deket-deket sama Winda, nanti bisa-bisa dijadikan tumbal sama bapaknya. Bapaknya itu pemuja setan," ucap ibunya Yuni sambil menarik tangan anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Winda yang sama sekali belum memahami apa itu tumbal, hanya bengong saja. Kemudian berlalu menuju rumah Maya, sepupunya. "Mai, kamu tahu artinya tumbal enggak?" tanya Winda setelah berada di rumah Maya. Maya hanya menggeleng. "Tumbal itu orang yang dijadikan persembahan. Intinya orang itu akan mati," saut Nuri. Winda mengernyitkan dahi mendengar perkataan Nuri. Kemudian Bu Dewina, ibunya Maya dan Nuri, menyuruh kami makan siang. "Bude, masa tadi ibunya Yuni bilang kalau ayah pemuja setan? Dia bilang Yuni gak boleh deket-deket sama Winda, takut dijadikan tumbal katanya. Apa itu benar, Bude?" tanya Winda sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. "Hus, ngomong apa sih kamu, Win? Anak kecil gak boleh ngomong yang aneh-aneh. Sudah habiskan saja makanannya," ucap Bu Dewina. "Tapi Bude, teman-teman yang lain juga pada gak mau main sama Winda.
apa memang benar ayah pemuja setan? Ucap Winda mulai gusar. Dengarkan Bude ya, Winda gak usah mikir macem-macem. Kalau mereka gak mau kan masih ada Maya sama Nuri, iya kan? Iya Bude, jawab Winda sambil tersenyum. Selesai makan, Winda bergegas pulang. Di rumah Winda melihat tetangganya sedang marah-marah pada ayahnya di ruang tamu. Lelaki yang bernama Agus itu menuduh bahwa Wirolah penyebab sakit yang diderita anaknya. Karena akan dijadikan tumbal, Pak Agus juga mengancam akan membunuh anak-anak Wiro kalau sampai anaknya tidak selamat. Setelah menggebrak meja, Pak Agus keluar dari rumah besar itu. Winda menyalami ayahnya yang masih tercengang akibat ulah Pak Agus, kemudian masuk kamar. Di kamar Winda masih terngiang kata-kata Pak Agus. Tumbal, tumbal. Winda terus bertanya-tanya sendiri, apakah benar kalau ayah yang selama ini ia hormati adalah seorang pemuja setan? Seminggu kemudian Winda mendengar kabar kalau anaknya Pak Agus keadaannya sudah mulai membaik. Padahal tadinya sudah seperti mayat hidup. Kata orang pintar yang didatangi Pak Agus, roh anaknya dibawa makhluk halus untuk dijadikan tumbal oleh seseorang yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jadilah Pak Agus menuduh Wiro. Kesembuhan anaknya Pak Agus dengan sendirinya seperti membenarkan tuduhan terhadap ayahnya, Wiro. Begitulah yang ada di pikiran Winda. Tapi masa iya ayah memuja setan? Memang ayah jarang sholat, tapi ayah tidak pernah melarang anak-anaknya mengaji. Ayah juga selalu mendukung kegiatan keagamaan, bahkan ayah juga membangun masjid. Selain itu ayah juga gemar bersedekah. Winda menjadi pusing memikirkannya. Winda memberanikan diri bertanya pada ibunya tentang ayahnya yang digosipkan sebagai pemuja setan. Tapi dengan tegas ibunya menjawab agar Winda jangan mendengarkan apa kata orang, apalagi tentang hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Winda juga mengadukan tentang dirinya yang sering sekali melihat penampakan ular dan manusia setengah ular. Lagi-lagi ibunya bilang itu hanya ilusi semata, akibat dari ketakutan yang berlebihan. Akhirnya setiap melihat makhluk-makhluk aneh di dalam rumahnya, Winda menganggap itu hanya halusinasi saja. Hari ini aku bersekolah seperti biasa bersama Maya dan Nuri. Aku dan Maya kelas 7, Nuri kelas 9. Begitu turun dari mobil, Wisi menatap sinis ke arahku. Aku hanya menatapnya sekilas. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, seolah enggan dekat denganku. Saat itu anak-anak di kelas kami sudah mulai taksir-taksiran. Cinta monyet lah istilahnya. Nuri, Maya dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan si jutek Wisi pun punya gebetan. Hanya aku yang belum punya. Entah apa yang kurang dariku hingga gak ada cowok yang mau dekat denganku. Padahal aku cantik, imut, ramah, baik hati, dan juga kaya. Kalaupun ada yang mau dekat denganku, itu hanya memanfaatkanku saja. Saat sudah tak butuh, mereka meninggalkanku. Bukan cuma cowok, teman-teman cewek juga sama. Hanya Maya dan Nuri yang selalu setia menemaniku. Jujur, aku merasa kesepian. Tapi kusibukkan diri dengan terus giat belajar di sekolah maupun di rumah. Aku hampir tak pernah lepas dari buku. Aku yang dulu dodol, perlahan mulai berubah. Bahkan saat kelulusan SMP, aku mendapat juara umum pertama. Ayah dan ibuku sangat bangga tentunya. Aku melanjutkan sekolah di SMA negeri favorit. Kali ini beda sekolah sama Maya. Aku bersyukur karena Wisi juga beda sekolah denganku. Jadi tidak akan ada lagi yang memprovokasi teman-teman yang dekat denganku. Benar saja, baru sebulan sekolah aku sudah banyak teman, baik cewek maupun cowok. Mereka juga sering kuajak main ke rumah. Hari ini aku mengajak Wulan, Meli, Tari, dan juga Putri. Mereka teman satu geng. Mereka tidak suka berada di dalam rumahku. Kata teman-teman hawanya anyep, bikin bulu kuduk meremang. Kami akan betah berlama-lama di masjid di atas rumah. Di sana kami mengerjakan tugas sekolah.
kadang kami bermain di area makam. Aku sendiri sudah jarang sekali menginjakan kaki di area makam sejak aku melihat penampakan harimau putih di sana. Waktu itu aku masih SMP. Aku sering sekali ke sana untuk menghibur hati karena suntuk tak punya teman. Sehabis sholat Isya di masjid, aku naik ke area makam. Saat sedang asik melihat lampu-lampu yang berkedip di kejauhan, aku mendengar suara binatang mengeram. Tadinya kupikir anjing, tapi saat aku melihat lebih jelas lagi, ternyata itu sosok harimau. Makhluk itu mendekam tepat di atas makam. Aku sangat ketakutan. Baru kali ini aku melihat sosok harimau besar, matanya bersinar kuning kemerahan. Aku tidak berani bergerak. Kupejamkan mata beberapa saat. Kuyakinkan hatiku bahwa ini hanya ilusi saja. Tapi saat membuka mata, makhluk itu masih ada di sana. Aku bingung harus minta tolong pada siapa. Akhirnya aku hanya mampu berdoa. Kubaca ayat kursi dan surat pendek sambil terus memejamkan mata. Alhamdulillah makhluk itu menghilang entah kemana. Aku langsung berlari menuju ke rumah. Sejak saat itu aku tidak mau lagi ke area makam sendirian walaupun siang hari. Hari terus berganti. Masa SMA menjadi momen terindah bagiku. Aku punya banyak teman yang menyayangiku. Aku tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Tapi keadaan kembali berubah saat aku memasuki bangku kuliah. Setelah lulus SMA, Winda kuliah di luar kota. Tahun pertama berjalan lancar, tanpa kendala yang berarti. Tapi memasuki tahun kedua, Winda jatuh sakit. Berkali-kali berobat ke rumah sakit, namun tak ada perubahan. Akhirnya Winda dibawa pulang oleh orang tuanya. Winda dirawat di rumah dengan memanggil jasa seorang dokter untuk memeriksa setiap hari dan menyewa perawat untuk menjaganya 24 jam. Sebulan sudah Winda sakit, tubuhnya tinggal kulit dan tulang tanpa daging. Keadaannya sangat memprihatinkan, bagikan mayat hidup. Retno sudah tak tahan lagi melihat penderitaan anak perempuan satu-satunya itu. Mas, apa tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Winda? Aku tidak tega melihatnya seperti itu, Mas. Ucap Retno pada suaminya, Wiro. Mau bagaimana lagi pun, kita sudah berusaha semampunya. Kalau tidak berhasil ya kita hanya bisa pasrah. Ujar Wiro santai, seperti tanpa beban. Mas, kamu bisa menyembuhkan banyak orang, tapi kenapa kamu seperti tidak serius mengobati Winda? Apa Mas Wiro menyembunyikan sesuatu dariku, Mas? Tanya Retno penuh penekanan. Apa maksudmu bertanya seperti itu, Bu? Tidak serius, bagaimana? Jangan bicara sembarangan kamu. Ucap Wiro kemudian pergi, meninggalkan istrinya. Retno tidak suka melihat sikap suaminya yang seolah tidak peduli dengan keadaan putrinya. Ia juga mulai curiga, sakit yang diderita Winda bukan sakit biasa. Karena menurut dokter, Winda hanya demam biasa, tidak ada penyakit serius lainnya. Tapi kenapa tidak kunjung sembuh? Prasangka buruk pada suaminya semakin membuncah setelah Retno mengalami mimpi yang serasa nyata semalam. Dalam mimpi Retno ditemui seekor harimau putih yang berubah menjadi seorang kakek tua berjubah putih. Dia berkata, batalkan perjanjian itu kalau ingin putrimu selamat. Namun tetap ada harga yang harus kalian bayar. Ucap kakek itu kemudian menghilang tanpa jejak. Retno terbangun dengan keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Apa maksud dari mimpi itu? Retno bertanya sendiri di dalam hati. Masih teringat jelas di kepalanya perkataan kakek tua itu. Perjanjian? Perjanjian apa maksudnya? Keesokan harinya Retno memberanikan diri bertanya pada suaminya. Tolong Mas jujur padaku. Apa yang Mas Wiro sembunyikan dariku? Apa Mas punya perjanjian dengan setan? Dan apa yang ada di kamar itu? Kenapa tak ada siapapun yang boleh memasuki kamar itu, Mas? Retno, jaga bicaramu. Perjanjian apa maksudmu? Dari mana kamu tahu tentang itu? Dan soal kamar itu bukan urusanmu. Jawab Wiro emosi.
Jawab suaminya semakin membuat Retno curiga. Baiklah, kalau Mas tidak mau jujur, aku akan mencari tahu sendiri. Selama ini aku diam hanya karena ingin menghormatimu sebagai suami. Tapi kalau anak-anakku kenapa-napa, aku tidak akan tinggal diam, Mas. Ucap Retno tak kalah sengit. Kemudian ia berjalan dengan cepat menuju kamarnya. Diambilnya sebuah kunci di dalam laci, lalu bergegas menuju kamar rahasia suaminya. Mengetahui itu, Wiro berusaha mencegah istrinya, namun terlambat. Retno telah berhasil membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Retno menutup mulut dengan telapak tangannya demi melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Di sudut ruangan terdapat berbagai macam sesajen. Bekas bakaran dupa yang menggunung serta bunga 7 rupa yang masih wangi. Aura mistis sangat terasa di dalam kamar yang remang itu. Benda-benda pusaka berjejer rapi di dalam wadah khusus. Keringat dingin bercucuran di tubuh Retno saat menyadari sepasang mata menatap tajam, mengikuti gerak-geriknya. Mata lukisan perempuan cantik bermahkota ular itu terus menatapnya penuh amarah. Wiro menarik paksa tangan Retno dan membawanya keluar dari kamar itu. Lancang sekali kamu, Retno. Beraninya kamu memasuki kamar itu, ucap Wiro dengan penuh emosi. Mas, apa yang kau sembunyikan dariku, Mas? Katakan, Mas. Kalau kau tidak mau jujur padaku, aku akan pergi dengan anak-anak. Lebih baik aku kembali ke rumah orang tuaku, ujar Retno tegas. Wiro menarik nafas panjang. Dia yang sejatinya sangat mencintai Retno tidak akan sanggup bila ditinggalkan. Akhirnya Wiro menceritakan tentang perjanjiannya dengan siluman ular sesembahannya, bahwasanya anak pertama mereka akan diambil oleh siluman itu setelah anak itu berusia 20 tahun. Kekayaan Wiro selama ini didapat karena ia bersekutu dengan siluman ular. Setiap tahun Wiro harus menyediakan tumbal. Retno sangat syok mendengarnya. Tubuhnya luruh ke lantai. Ia menangis sesegukan. Mas, batalkan perjanjian itu, Mas. Apapun yang terjadi, aku tidak rela anak kita menjadi tumbal, Mas. Kumohon batalkan, Mas. Kalau perlu biar aku yang menggantikan Winda, Mas, pinta Retno kepada suaminya sambil terus menangis. Wiro berusaha menenangkan istrinya dan mengajaknya ke kamar mereka untuk beristirahat. Tengah malam Wiro pergi ke kamar rahasia untuk memanggil junjungannya. Ia menyediakan sesajen dan membakar kemenyan sambil membaca mantra-mantra. Tak lama muncul asap hitam masuk ke dalam celah jendela. Asap itu mengepul semakin pekat. Kemudian berubah menjadi sesosok manusia setengah ular. Kemudian Wiro mengutarakan maksudnya, yaitu membatalkan perjanjiannya puluhan tahun lampau. Siluman ular itu sangat murka kepada Wiro. Tiba-tiba terdengar auman harimau sangat keras memekakan telinga. Entah bagaimana caranya, harimau itu tiba-tiba muncul dan menatap tajam ke arah siluman ular itu. Harimau dan siluman ular itu saling menatap sengit. Tapi akhirnya siluman ular itu menyanggupi kemauan Wiro. Asal Wiro menyediakan pengganti yang sepadan dengan Winda. Keesokan harinya kondisi Winda berangsur membaik. Sedikit demi sedikit dia mulai pulih. Retno sangat senang melihat keadaan putrinya itu. Dengan telaten ia merawat Winda, dibantu seorang perawat. Ia amat bersyukur akhirnya Winda selamat. Namun di tempat lain, seorang gadis berusia 20 tahun tewas, mengenaskan tertabrak truk tronton. Orang-orang berkerumun melihat kejadian naas itu, membuat jalanan macet total hingga berkilo-kilometer. Wiro yang kebetulan melewati jalan itu pun berhenti dan melihat korban yang berlumuran darah. Ternyata gadis itu adalah Maya. Wiro menatap keponakannya pilu. Ia segera mengabari kakaknya, Wina. Polisi segera mengamankan lokasi kejadian dan membawa korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Wina jatuh pingsan mendengar kabar anak bungsunya meninggal. Pagi harinya jenazah Maya dikebumikan.
isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman itu. Winda juga hadir di sana menggunakan kursi roda karena kondisinya yang masih lemah. Ia menangis terseduh melepas kepergian sahabat sekaligus saudara terbaiknya, Maya. Retno memeluk putrinya, mengusap pundaknya pelan, mencoba memberi kekuatan. Setelah selesai mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Sejak meninggalnya Maya, Winda selalu dihantui mimpi buruk. Sudah sebulan berlalu, kondisi Winda sudah semakin membaik. Namun mimpi itu terus mengganggu Winda. Di dalam mimpi, Maya terus mendatangi Winda. Dan Maya meminta tolong kepada Winda agar dibebaskan. Winda tidak mengerti apa maksud dari mimpi itu. Kemudian dia menceritakan pada ibunya. Retno hanya menjawab bahwa itu hanya bunga tidur saja dan menyuruh Winda agar jangan terlalu memikirkannya. Setelah benar-benar pulih, Winda kembali ke kota dan melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Sementara Wiro, usaha pengobatan alternatifnya menurun drastis. Lantai 2 yang tadinya penuh dengan pasien kini kosong semua. Hanya ada beberapa pasien di lantai 1. Semua itu adalah imbas dari perjanjian yang dilanggar oleh Wiro. Kini Wiro tidak sekaya dulu, namun masih bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus kuliah. Wiro juga sudah jarang sekali mengadakan pertunjukan wayang kulit, apalagi kirap. Padahal di masa kejayaannya dulu, dia tak pernah absen mengadakan ritual itu. Singkat cerita, Winda lulus kuliah dan menikah dengan teman kuliahnya. Namun pernikahannya tidak bertahan lama. Mereka akhirnya berpisah 2 tahun kemudian. Padahal mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian Winda menikah lagi dengan pria yang berprofesi di bidang pelayaran. Entah mengapa kebahagiaan seperti enggan menyapa Winda. Meski hidupnya berkecukupan, tapi ia tidak bahagia. Suaminya jarang sekali pulang karena tuntutan pekerjaannya. Winda kesepian. Namun pernikahannya langgeng hingga sekarang. Winda sendiri sekarang mengajar di sekolah dasar di desanya untuk mengisi waktunya. Adik-adik Winda juga sudah menikah. Mereka tinggal di daerah tempat istrinya masing-masing. Kini usaha pengobatan alternatif Wiro sudah tidak laku sama sekali. Rumah besar itu kini kosong. Hanya lantai 3 yang masih ditempati Wiro dan istrinya. Kini Wiro hidup dari hasil sawah warisan dari orang tua Retno. Jangan pernah silau dengan kemewahan sesaat yang akan menjerumuskanmu ke dalam lembah dosa yang tak terampuni. Sesulit apapun keadaanmu, tetaplah berjalan di atas jalan yang diridhoi Allah. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Wiro ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.